Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pernahkah kita menyadari betapa mudahnya hati kita teralihkan oleh banyak hal? Pekerjaan, keluarga, hobi, bahkan pelayanan. Sehingga tanpa sadar Kristus bukan lagi yang terutama. Tema perenungan Gema hari ini adalah Kristus yang terutama. Sebuah perenungan bersama yang mengingatkan kita bahwa Yesus bukan hanya juru selamat, tetapi juga pencipta, pemelihara, dan tujuan akhir hidup kita. Dialah pusat dari segala ciptaan dan layak menjadi pusat dari seluruh hidup kita. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, terlebih dulu kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah Tuhan atas segala sesuatu. Saat ini kami datang untuk merenungkan sabda-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, supaya kami mengenal Engkau lebih dalam dan menempatkan Engkau ya Tuhan sebagai yang terutama dalam hidup kami. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan firman Tuhan dalam Kolose 1 ayat 15 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Dialah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, yang lebih utama daripada segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu daripada segala sesuatu, dan segala sesuatu menyatu di dalam Dia. Amin. Di dalam Kolose pasal pertama ayat 15 sampai 23, Rasul Paulus mengajak kita untuk memandang Kristus bukan hanya sebagai tokoh sejarah, tetapi sebagai pusat dari segala ciptaan. Rasul Paulus menjelaskan keutamaan Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah gambar Allah. Allah yang tak terlihat dapat kita lihat di dalam diri Yesus Kristus. Dia adalah pencipta yang telah ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Dia adalah kepala tubuh atau kepala gereja. Dia adalah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Dalam Alkitab terdapat kisah-kisah tentang orang mati yang dibangkitkan. Tetapi mereka pada akhirnya akan mati. Hanya Yesus Kristus yang pernah bangkit dari kematian dan tidak mengalami kematian lagi. Yesus Kristus adalah pendamai yang mendamaikan kita dengan Allah Bapa melalui pencurahan darahnya di kayu salib. Yesus Kristus adalah Tuhan. Dialah yang menjadi pusat penyembahan kita. Cara Rasul Paulus memandang Yesus Kristus akan menolong kita untuk lebih memahami karya penebusannya bagi seisi dunia. Rasul Paulus menegaskan bahwa Kristus bukan hanya pencipta, tetapi juga pemelihara. Ia menopang segala sesuatu dan ia merupakan kepala gereja. Melalui karya penebusan di kayu salib, Kristus telah mendamaikan segala sesuatu dengan Allah. Pernyataan ini merupakan pusat dari berita Injil, yaitu bahwa penebusan Kristus bukan hanya memulihkan manusia berdosa melalui dirinya, tetapi juga memulihkan seluruh keberadaan dunia yang berdosa. Dengan demikian, seharusnya Kristus menjadi pusat seluruh hidup kita. Pemahaman di atas memunculkan tantangan. Apakah Anda telah sungguh-sungguh menempatkan Kristus sebagai pusat hidup Anda? Seharusnya tidak ada dualisme atau pemisahan antara yang rohani dan yang sekuler dalam kehidupan Kristen.
Karena segala sesuatu adalah ciptaan Kristus, maka tidak ada aspek hidup yang netral. Bekerja, belajar, berkeluarga, bahkan beristirahat merupakan aspek hidup yang harus diabdikan untuk memuliakan Kristus. Ingatlah saudara-saudara, bahwa Kristus bukan hanya menebus jiwa kita, tetapi Dia juga menuntut pengabdian seluruh hidup kita. Rasul Paulus menutup bagian ini dengan ajakan untuk tetap teguh dalam iman, tidak tergeser dari pengharapan Injil. Ajakan ini adalah panggilan untuk hidup berakar dalam Kristus, bukan hanya percaya kepadanya, tetapi hidup untuk Dia. Pada masa kini ada banyak ajaran yang dapat menggeser iman kita. Masihkah Kristus menjadi yang utama dalam hidup Anda? Renungkanlah, apakah Kristus telah sungguh-sungguh menjadi pusat dari setiap keputusan, relasi, dan tujuan hidup Anda? Jika ya, maka tidak ada lagi pemisahan antara hari Minggu dan hari kerja. Semua hari harus diabdikan bagi Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau telah menjadi pencipta, pemelihara, dan penebus hidup kami. Tolong kami ya Tuhan, agar tidak hanya percaya kepadamu, tetapi juga hidup bagimu. Ajarlah kami untuk menempatkan Engkau ya Tuhan sebagai pusat dari setiap keputusan, pekerjaan, relasi, dan seluruh hidup kami. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.